Anda kembali lagi bersama kami di Newsline pemirsa, dan saatnya kita masuk dalam trending topik Newsline. Apa saja sih yang dibahas dalam trending topik? Ternyata kita nggak usah butuh banyak-banyak pembahasan ya. Cukup satu aja karena ini benar-benar trending yang begitu membahagiakan seluruh masyarakat Indonesia ya Jose. Betul sekali Naila, dan trending topik yang pencarian hari ini adalah perihal kebaya, warisan budaya dari Indonesia sendiri. Lalu apa saja sih sebenarnya menarik dari kebaya ini Naila? Wah, banyak sekali hal menarik dari kebaya yang tentunya ini sudah diperjuangkan sekian lama dan akhirnya sekarang menjadi warisan budaya tak benda dan diakui oleh UNESCO. Kita akan lihat selengkapnya dalam trending topik Newsline berikut ini. Objections. It is therefore adopted. Ya pemirsa, hal yang menggembirakan sekaligus membanggakan, UNESCO secara resmi menetapkan kebaya sebagai warisan budaya dunia, Naila. Betul, dan usulan ini ditetapkan UNESCO sebagai bagian dari daftar representatif warisan budaya tak benda kemanusiaan. Keputusan ini diumumkan dalam sidang ke-19 atau sidang 19th session of the Intergovernmental Committee on Intangible Cultural Heritage, begitu ya. Dan juga pada tanggal 4 Desember 2024 tetapnya pencatatan ini disaksikan oleh perwakilan dari sedikitnya 130 negara pihak dan juga organisasi non-pemerintah terakreditasi pada konvensi 2003 untuk perlindungan warisan budaya tak benda. Luar biasa, berarti tidak hanya UNESCO tetapi negara tetangga dan juga organisasi di bidang kebudayaan turut mengakui keberadaan daripada kebaya ini. Dan menariknya Naila, tidak hanya kebaya tetapi juga ada Reog Ponorogo yang juga resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dunia oleh UNESCO dalam kategori In Need of Urgent Safeguarding yang berlangsung pada 3 Desember 2024. Dan Reog Ponorogo merupakan seni pertunjukan yang berasal dari Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, mencerminkan harmoni antara tari, musik, dan mitologi. Dan memang pertunjukan Reog Ponorogo ini yang ikonik itu ya Naila, dengan pembarong yang membawa dadak merak atau topeng berbentuk kepala harimau yang dihiasi bulu merak menjadi simbol keberanian dan keindahan seni Indonesia. Wah, dan tak hanya kebaya Reog Ponorogo, satu lagi ada apa? Ada lagi satu lagi pemirsa, yaitu kolintang. Kolintang. Seperti ternyata apa, ya pemirsa, kalau kita lihat lagi ini menjadi momen yang begitu membanggakan, mengharukan. Nah, kalau kolintang ini adalah alat musik tradisional khas Minahasa, Sulawesi Utara. Kolintang juga secara resmi diakui sebagai bagian dari Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity oleh UNESCO. Dan hal ini diumumkan pada 5 Desember 2024. Pengakuan kolintang mencakup 5 domain penting warisan budaya tak benda, yaitu ada tradisi lisan, seni pertunjukan, praktik sosial dan ritual, dan juga pengetahuan ekologis serta kerajinan tradisional. Luar biasa sekali, 3 warisan budaya nasional sekarang sudah menjadi levelnya global begitu di pengetahuannya Naila. Iya, dan akhirnya ya Jose ya, nampaknya begitu lega. Tentunya ini tidak lepas dari sosok-sosok yang memperjuangkan untuk bisa menjadi diakui dunia dari 3 elemen budaya tersebut. Nah, bagaimana sih perjuangan hingga akhirnya budaya Indonesia diakui dunia? Nah, untuk lebih lengkapnya, Naila dan juga pemirsa, untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Wakil Delegasi Tetap Indonesia untuk UNESCO, Prof. Ismunandar, dan Direktur Sarina Institute, Eva Sunandri. Eva Sundari, langsung saja kita sapa ya Jose ya. Selamat siang Prof. Ismunandar, Bu Eva. Wah, ini terpancar ya aura-aura kebahagiaan dari kita semua untuk seluruh masyarakat Indonesia juga tentunya atas pengakuan 3 elemen budaya. Ada reog, kolintang, kebaya diakui sebagai warisan budaya oleh UNESCO. Nah, tentunya ini tidak terlepas dari perjuangan yang begitu panjang bisa dikatakan. Saya ingin tahu dulu prosesnya seperti apa. Kepada Prof. Ismunandar, silakan Prof penjelasannya. Ya, terima kasih Mbak. Pertama saya ingin klarifikasi bahwa saya sudah selesai tugas ya. Saya selesai tugas 2 bulan yang lalu di Paris, jadi sudah kembali ke Jakarta. Tetapi merasakan juga vibe dari
perayaan atau selebrasi ini. Ya, pertama prosesnya tentu sebetulnya perjuangannya itu paling besar tentu di dalam negeri ya, di dalam negeri pengusulan, pembuatan form nominasi atau dosier istilahnya ya. Kemudian, nah ini yang penting juga ini dinominasikan bersama 4 negara ASEAN yang lain, sehingga harus koordinasi juga dengan 4 negara ASEAN yang lain. Nah uniknya dari nominasi warisan budaya tak benda ini, yang menominasikan itu sebetulnya walaupun yang tanda tangan terakhir itu pejabat negara, tetapi sebetulnya yang menominasikan itu komunitasnya, Mbak. Nah, komunitasnya itu mulai dari pengrajin kebayanya, simpatisan kebaya, kan ada Indonesia ini ada ibu-ibu kebaya yang sport lah, jadi banyak sekali. Itu semua sebetulnya termasuk masyarakat yang turut bekerja keras untuk proses nominasinya. Proses nominasinya sendiri cukup panjang. Di UNESCO-nya sendiri itu hampir 1,5 tahun ya. Kita sebetulnya Desember beberapa hari yang lalu itu puncaknya saja, tetapi sebetulnya form nominasinya itu sudah masuk semenjak Maret 2023 yang lalu. Jadi sudah 1,5 tahun yang lalu. Itu Mbak kira-kira. Okay. Baik, dari Prof. kita ke Bu Eva. Bu Eva, bagaimana nih melihat perjuangan daripada 3 warisan budaya akhirnya diakui secara dunia global begitu ya, dalam kaitannya kepada memperkuat ketiga hal ini dalam aspek domestik dulu nih Bu Eva. Ya, saya atau Rampak Sarinah itu menjadi salah satu dari endorser atau 12 komunitas yang menginginkan agar ini mendapat pengakuan dari UNESCO. Kita mulai tahun 2016 ya, khusus untuk Rampak Sarinah ya waktu itu, dan kemudian gayung bersambut dengan 11 komunitas yang lain, dan terutama teman-teman yang ada di Perempuan Berkebaya Indonesia yang melakukan gerakan masif ya. Kalau di Rampak Sarinah sendiri kan ada di 4 provinsi dan di 10 kabupaten ya. Waktu itu kita sudah menggaungkan untuk memohon 2 hal sebetulnya. Yang pertama agar ada Hari Nasional Berkebaya, Hari Berkebaya Nasional, dan alhamdulillah sudah diloloskan juga ya zamannya Pak Jokowi 2022 kemarin ya. Kemudian yang terakhir ini UNESCO. Jadi tuntutan kami ber-12 itu bisa digolkan di 2024 itu betul-betul merupakan suatu kerja panjang 8 tahunan ya bagi ibu-ibu itu untuk sampai di sini. Dan tentu pada saat-saat terakhir kita berkoordinasi dengan komunitas yang ada di 4 negara tersebut seperti yang dikemukakan Pak Is tadi. Dan saya pikir ini suatu kebanggaan bagi kami, saya terutama ya, waktu di SMP, SMA itu kapan Hari Kartini, bahkan pernah saya jadi komandan upacara itu pakai kebaya gitu waktu SMP. Jadi itu tidak terlepas dari memori berkembang kami dan sampai sekarang. Jadi kalau kemudian menjadi milik regional dan bahkan milik dunia, maka kita bangga ya, bagaimanapun kita sudah menghayati, menginternalisasi, kemudian juga memakainya hampir setiap hari, dan sekarang menjadi warisan dunia. Jadi kami bangga menyumbang kebaya untuk milik dunia ya, bersama-sama. Gitu. Bersama dengan teman-teman komunitas lainnya ya Bu Eva yang tergabung juga dalam Timnas Kebaya, ada Bangga Berkebaya yang ternyata mereka begitu bangga ya menggaungkan kebaya sebagai pakaian sehari-hari. Kita kembali lagi ke Prof. Ismunandar. Prof, tantangan terbesarnya dalam akhirnya memperjuangkan membawa 3 elemen warisan budaya tak benda ini ke UNESCO, ini seperti apa dari mulai reog, kolintang sampai dengan kebaya? Iya, makasih Mbak Naila. Jadi memang ini agak promosi sedikit ya. Kemarin saya nulis di Kompas ini supaya menjadi pengetahuan bersama dari kita semua. Sebenarnya 3 yang tadi Mbak sebut itu melalui jalan yang berbeda. Karena kalau kita menominasikan sendiri, itu memang jatah kita itu 2 tahun 1 elemen saja.
Jadi reog itu memang kita menominasikan sendiri, yaitu jatah kita sebetulnya untuk 2 tahun ini ya, 2023, 2024 itu jatah kita itu ya kita pakai untuk reog itu. Nah, tapi kita memakai jalur lain. Kebaya tadi seperti Bu Eva Sundari tadi sampaikan bahwa kita bernominasi bersama sehingga ada kuota lain ya, kuota nominasi bersama yang kita pakai sehingga ada tambahan. Nah, kemudian kalau Kolintang itu pakai jalur nominasi yang lain. Jalur nominasi yang dipakai untuk Kolintang itu adalah ekstensi namanya. Jadi sebetulnya ada elemen budaya yang sudah terdaftar di UNESCO yang didaftarkan oleh negara Afrika Barat, negara Mali, Pantai dan Burkina Faso, namanya balafon. Terus komunitas kita bersama-sama kita di delegasi pada waktu kami di UNESCO dulu itu mengidentifikasi mirip sekali budayanya, tidak hanya alat instrumen balafon dan kolintang yang mirip, tetapi juga aspek-aspek budayanya, aspek filosofi di baliknya dan sebagainya. Sehingga pada waktu itu kita propose ke 3 negara Afrika tersebut untuk bagaimana kalau kita extend istilahnya ya, kita perluas bahwa balafon itu juga ada budaya yang mirip di Indonesia, namanya aja beda, kolintang. Sehingga pada waktu itu mereka setuju sehingga kita pakai. Nah, jadi sebetulnya perjuangannya itu kita berhasil ya memang rekor ya tahun ini 3 itu biasanya ada tahun-tahun tertentu di dulu itu 2 dalam 1 tahun, tetapi sebetulnya 3 sekaligus dalam 1 tahun itu baru kali ini itu. Terima kasih Mbak. Ya. Jadi itu kira-kira jalannya waktu itu. Terima kasih. Ya, lalu kita ke Bu Eva, Bu, bagaimana berbicara sedikit mengenai dampak daripada pengakuan UNESCO terhadap 3 warisan budaya ini. Bagaimana Indonesia bisa mengkapitalisasinya baik dalam kaitannya kepada ekonomi ataupun nanti kecintaan budaya bagi masyarakat dalam negeri, Bu Eva? Ya, kami mengharapkan bahwa apa yang disebut dengan perekonomian kebaya ya, karena bagaimanapun ada forward linkage, backward linkage yang terkait dengan berbagai, terutama industri kan sudah jadi industri ya, Mas. Ini akan menggerakkan juga ketika orang berbangga dengan hasil karya kita sendiri. Harapan kita pemakaian kebaya menjadi meningkat, dan saya gembira ya beberapa Pemda itu sudah menetapkan misalkan Selasa berkebaya, di Bali juga Selasa berkebaya kalau nggak salah, kemudian di Jawa Tengah dan seterusnya. Jadi sudah masuk ke ASN, bahkan di Solo sudah menjadi seragam sekolah anak-anak mulai SD sampai SMA, bukan hanya ASN saja. Ini bagaimanapun kalau bangsa yang kuat ketika akarnya kuat ya, ketika bangga dengan hasil sendiri, ada kepribadian sendiri. Jangan lupa kebaya itu ada filosofinya juga ya, dan ketika orang menginternalisasi filosofi dan ID bangsa ini ya itu menguat, maka ya tentu memperkuat juga kedaulatan kita ya, kedaulatan dan terutama di bidang kebudayaan. Dan ini bagaimanapun karakter building akan tidak menjadi persoalan ketika kita happy, ketika yakin dengan bangga dengan nilai-nilai yang kita punyai, yang salah satunya terwujudkan dalam fashion kebaya ini. Dan ledakannya luar biasa karena ternyata kemudian selama upaya kita meminta pengakuan UNESCO itu komunitas-komunitas baru bermunculan, termasuk dari komunitas fashion ya, di mana kombinasinya luar biasa, yang aku sendiri kayak bisa dikembangkan kayak gini ya, dan anak-anak muda bangga dengan pakai rok, pakai jeans dan seterusnya, pakai model tambal-tambal dan luar biasa. Jadi meningkatkan kreativitas, jangan lupa bahwa di perekonomian mendatang itu kita harus mengandalkan ekonomi kreatif, Mbak, untuk Indonesia. Baik, semoga nampaknya semakin positif dengan pengakuan oleh UNESCO, dia juga untuk seluruh wanita Indonesia semakin bangga mengenakan kebaya dan juga nantinya bisa meningkatkan baik itu pertumbuhan ekonomi. Terima kasih Ibu Eva Sundari, Direktur Sarina Institute, dan juga Prof. Ismunandar, WTP Indonesia untuk UNESCO sudah bergabung bersama kami di kesempatan Newsline kali ini. Selamat beraktivitas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.